Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sirasta, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Ahmad Nizam Parezi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya beserta rekan-rekan saya yang berjudul Analisis Hubungan Variabel Cuaca dan Konsentrasi PM2,5 di Kota Jakarta pada tahun 2023. Presentasi ini akan dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, tinjau pustaka, hasil dan pembahasan, hingga simpulan dan saran. Baik, latar belakang penelitian ini berangkat dari fakta bahwa pada tahun 2023, Jakarta menempati peringkat ke-7 dari 10 ibu kota dengan polusi tertinggi di dunia. Konsentrasi PM2,5 di Jakarta mencapai 43,8 mikrogram per meter kubik. Angka ini lebih dari 8 kali lipat melampaui batas aman yang ditetapkan oleh WHO. Tingginya angka polusi ini tentu menjadi ancaman serius bagi kesehatan kita. Salah satu faktor yang diduga kuat mempengaruhi penyebaran polutan ini adalah kondisi cuaca seperti suhu, angin, dan hujan. Oleh karena itu, penelitian ini kami lakukan untuk menganalisis secara spesifik korelasi antara variabel cuaca dengan kadar PM2,5 harian di Jakarta sepanjang tahun 2023. Menggunakan data terbaru pasca pandemi untuk menguji apakah cuaca bisa menjadi dasar prediksi yang akurat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana korelasi setiap variabel cuaca, yaitu suhu, kelembaban, curah hujan, lama penyinaran, dan kecepatan arah angin harian, secara individual terhadap kadar PM2,5. Yang kedua, bagaimana korelasi seluruh variabel tersebut secara bersamaan atau multivariat terhadap kadar PM2,5. Dan yang ketiga, apakah data cuaca dapat menghasilkan fungsi prediksi yang akurat untuk kadar PM2,5. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kami akan menganalisis korelasi setiap variabel cuaca secara satu persatu, lalu menganalisis pengaruh gabungan dari semua variabel tersebut terhadap PM2,5. Kami juga akan membangun sebuah fungsi prediksi untuk melihat apakah data cuaca valid untuk dijadikan dasar perkiraan polusi. Metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan mengolah data sekunder harian dari BMKG untuk data cuaca dan dari akicn.org untuk data PM2,5 sepanjang tahun 2023. Prosesnya berjalan sistematis, yaitu yang pertama kita akan mengumpulkan dan mengintegrasi data, yang kemudian data tersebut kami bersihkan untuk memastikan validitasnya dengan berbagai metode seperti forward fill, imputasi min, dan penghapusan data yang tidak diperlukan. Setelah data siap, kami melakukan analisis deskriptif, dan terakhir analisis korelasi serta pemodelan regresi untuk menjawab semua rumusan masalah. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori penelitian ini. PM2,5 adalah partikel polusi yang sangat halus berukuran kurang dari 2,5 mikrometer yang berbahaya karena bisa masuk hingga ke aliran darah. Sumbernya bisa dari emisi langsung seperti kendaraan maupun dari reaksi kimia di udara. Cuaca juga memiliki peran ganda terhadap polusi. Kondisi seperti suhu panas bisa memperburuk polusi dengan mempercepat reaksi kimia. Sebaliknya, kondisi seperti hujan dan angin kencang justru berperan sebagai pembersih alami polusi di atmosfer. Untuk mengukur interaksi ini, kami melakukan analisis korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antar variabel dan regresi multivariat untuk membangun rumusan prediksi berdasarkan kombinasi semua faktor cuaca yang nantinya akan menghasilkan suatu fungsi prediksi. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasan dan hasil. Yang pertama, suhu udara. Hasilnya menunjukkan korelasi positif lemah dengan koefisien 0,369. Artinya semakin tinggi suhu, PM2,5 cenderung sedikit meningkat. Nilai koefisien determinasinya hanya 0,14 yang berarti suhu hanya menjelaskan 14% variasi PM2,5. Yang kedua yaitu kelembapan. Di sini kami menemukan korelasi negatif lemah dengan koefisien minus 0,296. Udara yang lebih lembab cenderung menurunkan kadar PM2,5. Yang ketiga yaitu curah hujan. Setelah data dibersihkan, kami menemukan korelasi negatif lemah dengan koefisien minus 0,325 yang mengonfirmasi peran hujan dapat dalam menurunkan konsentrasi PM2,5. Keempat adalah lama penyinaran matahari. Hasilnya adalah korelasi positif lemah dengan koefisien 0,219. Nilai koefisien determinasinya juga sangat rendah, yaitu 0,05 yang berarti pengaruhnya sangat kecil atau hanya sekitar 5%. Dan terakhir, kecepatan angin. Kami menemukan korelasi negatif sangat lemah, yaitu minus 0,175 yang berarti pengaruh angin dalam menyebarkan polutan ini sangatlah kecil. Dan ini adalah hasil yang paling penting. Ketika semua variabel cuaca digabungkan ke dalam satu model prediksi, kami mendapatkan persamaan final yang bisa dilihat di layar. Nah, hasil utamanya ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi yang hanya sebesar 0,21. Nah, angka ini berarti bahwa persamaan tersebut dengan menggunakan gabungan seluruh variabel cuaca
hanya mampu menjelaskan sekitar 21% dari variasi kadar PM2,5 yang sebenarnya. Ini menegaskan bahwa akurasi model yang hanya berbasis cuaca itu masih rendah dan perlu ditingkatkan lagi atau ditambah dengan variabel-variabel lain. Berdasarkan seluruh pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel cuaca memang memiliki korelasi. Suhu dan lama penyinaran yang berkorelasi positif, kelembaban curah hujan, dan kecepatan angin yang berkorelasi negatif. Namun, semuanya tergolong lemah, sehingga hanya mempengaruhi sedikit saja kadar PM2,5. Ketika semua faktor ini digabungkan, nilai koefisien determinasi yang dihasilkan hanya sebesar 0,21. Artinya, semua faktor tersebut ketika digabungkan hanya mempengaruhi 21% dari polusi PM2,5. Ini membuktikan bahwa faktor cuaca bukanlah penyebab dominan dari kualitas udara di Jakarta. 79% polusi PM2,5 disebabkan oleh faktor lain yang lebih dominan seperti sumber emisi dari transportasi dan industri. Dan terakhir, sebagai saran, untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar model prediksi diperkaya dengan menambahkan variabel sumber emisi seperti data lalu lintas dan industri agar lebih akurat. Dan untuk kebijakan publik, upaya pengendalian kualitas udara sebaiknya menargetkan langsung sumber emisi seperti emisi kendaraan dan industri, bukan hanya berfokus pada antisipasi cuaca. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.